Perkenalkan, nama saya Paula Yunita Endrasari. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran pertama yang diampu oleh Ibu Teresia Dian Kusumawati, SEM. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan sistem informasi internal dan eksternal. Sistem informasi pemasaran itu sendiri terdiri atas dari orang-orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Untuk informasi internal pemasaran, yang pertama ada siklus pesanan sampai pembayaran. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu dari penjualan, penyaluran, pelanggan, mengirimkan pesanan sampai ke perusahaan. Nah, departemen penjualan harus menyiapkan tagihan, mengirimkan salinan ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang telah habis. Kedua, sistem informasi penjualan. Di sini manajemen pemasaran itu memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini, karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu. Contohnya, perusahaan itu harus mengupdate persediaan dan penjualan sebuah barang. 3. Ada database, gudang data, dan penggalian data. Merupakan itu isinya itu database pelanggan, produk, wiraniaga. Kemudian kita tuh menggabungkan data tersebut. Terus ada contohnya nih, seperti isi dari database produk itu isinya ada ID, kode, kategori, nama produk, deskripsi, stok, harga, serta ada beratnya juga. 4. Ada sistem intelijen pemasaran. Nah, ini merupakan data saat ini. Nah, sistem ini berisi kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Selanjutnya, analisis lingkungan makro. Isinya itu ada FAT. Yang pertama FAT. FAT itu apa sih? FAT itu sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, terus umurnya pendek, dan tanpa pokoknya itu nggak ada dampak sosial, ekonomi maupun politik. Nah, contohnya nih salah satunya, kalian masih ingat gak sih, kita itu dulu suka beli jam tangan yang menyala, sepatu yang menyala, terus habis itu sepatu yang ada bunyi-bunyinya. Nah, itu kan banyak yang diminati toh. Nah, sekarang kan sudah tidak. Setelah fad, ada yang namanya tren. Nah, tren ini merupakan bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Contohnya, ada tongsis. Nah, tongsis ini kan sering digunakan dari berbagai kalangan kan, dari yang muda hingga yang tua. Nah, ini untuk mempermudah pengambilan gambar yang digunakan oleh smartphone. Kenapa sih tongsis itu menjadi tren? Nah, ada yang tahu nggak? Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa produk ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang. Selama smartphone ini masih ada, tongsis itu tetap masih ada. Ini ada megatrend. Megatrend ini merupakan perubahan besar dalam bentuk sosial, ekonomi, politik, dan teknologinya itu termasuk lamban terbentuknya. Nah, setelah ini terjadi, perubahan itu akan mempengaruhi kita untuk beberapa periode. Contohnya, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka membaca berita di internet daripada mereka harus membeli koran. Selain praktis, nah hal ini juga mudah untuk menghemat biaya. Selanjutnya, ada mengidentifikasikan kekuatan utama. Nah, dalam lingkungan global yang sangat cepat berubah, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama. Yang pertama itu ada demografi, ekonomi, sosial, budaya, alam, teknologi, serta politik hukum. Yang termasuk dalam demografi itu apa aja sih? Yang pertama, ada tingkat pertumbuhan populasi, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan. 2. Lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli. Yang mempengaruhi daya beli itu apa aja sih? Yang pertama, ada distribusi pendapatan, tabungan, hutang, dan kredit. Yang lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan sosial budaya itu sendiri menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen, seperti pandangan tentang dirinya sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Lalu ada lingkungan alam itu seperti kerusakan lingkungan alam yang menjadi masalah global utama. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Nah, ini merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia.
Akhir ada lingkungan politik dan hukum, yang menjadi trennya itu peningkatan peraturan bisnis serta pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Yang kedua, menjelaskan proses riset pemasaran. Sebelum saya menjelaskan proses riset pemasaran, kita harus tahu pengertian dari riset pemasaran itu sendiri. Riset pemasaran adalah perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis, serta temuan relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada proses riset pemasaran. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasikan masalah, alternatif keputusan, serta tujuan riset. Nah, di sini kita harus memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi baru. Nah, kita juga harus berusaha menghitung permintaan yang kausal. Permintaan kausal itu menguji hubungan sebab akibat. Di sini juga manajer harus mengarahkan agar jangan sampai merumuskan masalah terlalu luas maupun terlalu sempit. Selanjutnya, kita harus mengembangkan rencana riset. Nah, untuk mengembangkan rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan juga metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Pada umumnya, ini merupakan tahapan yang paling mahal dan paling rentan dalam kesalahan. Biasanya dalam kasus survei ini ada 4 masalah yang muncul, seperti responden tidak pernah ada di rumah, menolak bekerja sama, memberikan jawaban yang bias ataupun tidak jujur, dan pewawancara juga kadang-kadang bersikap bias atau tidak jujur. Yang keempat, menganalisis informasi. Di sini kita harus menyaring temuan-temuan yang berguna bagi data. Riset juga harus menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Riset di sini harus mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen, yang harus juga mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang dapat dipahami. Jadi di sini riset itu harus memberikan presentasi yang jelas serta mudah dipahami. Terakhir, pengambil keputusan. Di sini riset harus mempertimbangkan bukti. Nah, jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, maka mungkin mereka akan memutuskan menolak kesepakatan. Intinya, riset dan bukti yang kuat akan membantu pengambilan keputusan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys. Dadah.